Seorang pemuda yang sering dibuli oleh teman-temannya mendadak mendapatkan motivasi untuk menciptakan sebuah mesin pembunuh demi membalaskan dendam atas kematian ayahnya. Halo para penghuni planet manapun, kembali lagi di Lazy Movie dan selamat datang di dalam plot film drama fiksi ilmiah Mesir berjudul Mousa. Yehya, seorang mahasiswa teknik yang pendiam dan juga brilian, saat itu ketahuan oleh dosennya sedang mengobrol dengan teman sebangkunya ketika kelas sedang berjalan. Atas hal ini, Yehya kemudian diminta untuk memecahkan persamaan yang saat itu sedang diajarkan di papan tulis. Mengejutkannya, pemuda itu berhasil menyelesaikan persamaan tersebut dengan menggunakan metode baru yang bahkan belum pernah diajarkan di kelas. Yang tentunya hal ini membuat profesornya menjadi cukup jengkel. Terlebih setelah Yehya menawarkan diri untuk menjelaskan kepada sang profesor mengenai metodenya yang dianggap lebih cepat dan inovatif. Merasa direndahkan, sang profesor pun marah dan lantas mengusir Yehya dari dalam kelas. Selama perjalanan di lorong, Yehya tanpa sengaja bertabrakan dengan siswa lain yang kemudian karena kesal siswa itu mulai memukuli Yehya. Yehya sendiri tidak bisa melakukan banyak hal karena dia memiliki beberapa gangguan mental sehingga membuatnya kesulitan untuk berkomunikasi dengan baik. Beruntung teman kelasnya yang bernama Rika segera membantu Yehya untuk menyudahi keributan tersebut. Di sana juga ada gadis lain bernama Maryam yang sangat disukai oleh Yehya, namun dia sama sekali tidak berani mengutarakan perasaannya. Di malam hari ketika membantu sang ayah untuk membuat jam, Yehya mulai bercerita tentang bagaimana dia dipukuli di sekolah, serta fakta bahwa gadis pujaannya melihat semua kejadian itu. Mendengar ini, sang ayah pun mencoba menghiburnya untuk membangkitkan kembali semangat Yehya. Tidak lama kemudian, seorang pria bernama Neser mendatangi rumah mereka untuk menanyakan keberadaan istrinya. Yang kemudian diketahui kalau istri Neser dulunya bekerja kepada ayah Yehya. Namun, karena Neser selalu melecehkannya, ayah Yehya pun berusaha membantu perempuan itu untuk melarikan diri dari Neser. Bahkan si ayah menolak untuk mengungkapkan keberadaannya saat ini dan hanya mengatakan kalau istri Neser telah kembali ke keluarganya. Kesal dengan pernyataan itu, Neser pun menjadi marah dan bergegas untuk pergi sembari mengancam kalau dia akan kembali lagi. Setelahnya, pasangan anak bapak ini memasuki sebuah pondok tua yang dulu sering mereka gunakan untuk menghabiskan waktu bersama. Dan dari pembicaraan mereka diketahui kalau seharusnya Yehya memiliki kakak laki-laki yang bernama Mousa. Namun sayangnya, Mousa kemudian meninggal tepat setelah dia dilahirkan. Maka dari itu, untuk menghormati saudara laki-lakinya, Yehya kemudian memberikan nama Mousa kepada sebuah robot mungil yang baru saja dia kembangkan. Di mana robot ini dilengkapi dengan perangkat canggih yang memungkinkan Yehya untuk mengendalikan robot tersebut hanya melalui pikirannya. Sang ayah tentu terkejut dengan hal ini dan lantas menyarankan agar Yehya menjual robot tersebut ke toko mainan untuk bisa menghasilkan lebih banyak uang. Di saat yang sama, Miriam tiba-tiba muncul di sana untuk menanyakan keadaan Yehya. Namun pemuda itu hanya mengangguk lalu pergi tanpa bisa mengucapkan sepatah kata pun. Kemudian Miriam bercerita kepada ayah Yehya tentang bagaimana pertama kali mereka bertemu. Pada dasarnya Miriam meminjam earphone milik Yehya untuk pelatihan pianonya. Namun ketika dia ingin mengembalikannya, Miriam tidak dapat menemukan keberadaan Yehya. Bahkan teman-teman sekelahnya pun tidak ada yang mengenal serta mengetahui di mana Yehya tinggal. Yang menandakan bahwa Yehya tidak memiliki banyak teman. Singkatnya, setelah Miriam pergi, Yehya mengungkapkan pada sang ayah mengenai adanya pria lain yang lebih menarik darinya yang selalu bersama dengan Miriam di sekolah. Mendengar ini, sang ayah pun menasihati pemuda itu dan memintanya untuk memberanikan diri berbicara dengan Miriam mengenai perasaannya. Di saat yang sama, tiba-tiba Neser kembali bersama anak buahnya untuk memberi pelajaran kepada ayah Yehya serta mencuri semua barang berharga yang ada di sana. Sementara itu, Yehya yang tidak memiliki keberanian untuk membela ayahnya hanya mampu bersembunyi di dapur sambil menggenggam sebuah pisau. Dan singkat dari kejadian itu, Neser bersama anak buahnya membakar ruangan serta meninggalkan sang ayah untuk mati terbakar di sana. Setelah kematian ayahnya, Yehya mengalami depresi berat.
Dia kemudian memutuskan untuk menjual rumah tersebut, lalu pindah ke pondok kecil yang kini menjadi satu-satunya kenangan tentang ayahnya. Dia sangat sedih dan merasa bersalah karena tidak bisa melakukan apapun untuk berusaha menyelamatkan ayahnya. Terlebih lagi setelah pihak kepolisian memutuskan untuk membebaskan Nasr dari tuntutan akibat kurangnya bukti yang didapat. Pada satu momen, Yahya sempat mencoba untuk bunuh diri. Namun dia tidak melanjutkan keputusan impulsifnya setelah tiba-tiba dia mulai berhalusinasi mengenai keberadaan ayahnya, yang mengatakan bahwa Yahya harus membalas kematiannya. Karena jika Nasr masih dibiarkan berkeliaran, bisa saja suatu saat pria itu membuat ulah yang sama dan menciptakan anak-anak yatim piatu lainnya. Berkat motivasi baru inilah, Yahya kemudian menggunakan uang hasil penjualan rumahnya untuk menciptakan robot Musa yang jauh lebih besar dengan teknologi yang jauh lebih canggih. Setelah menghabiskan waktu berhari-hari untuk membangun sebuah robot yang sangat kuat, Yahya segera membawa robot itu dan secara diam-diam mengikuti Nasr ke tempat persembunyiannya saat ini. Sampainya di sana, Yahya menunjukkan keberadaannya dan memancing anak buah Nasr untuk mengejarnya. Dia kemudian bersembunyi di sebuah ruangan dan mulai menggunakan perangkat canggihnya untuk menghabisi anak buah Nasr. Setelahnya, robot tersebut melemparkan sepotong kayu ke arah Nasr yang saat itu ketakutan dan berusaha melarikan diri. Berikutnya, Nasr dimasukkan ke dalam mobil dengan pintu yang dilas untuk membuatnya tidak bisa melarikan diri. Dan terakhir, Yahya membalikan mobil itu dan lantas membakar Nasr hidup-hidup di dalamnya. Tanpa disangka, semua kejadian itu ternyata disaksikan dan direkam oleh seorang supir bajai. Dan karena orang tersebut tidak bersalah, Yahya lantas membiarkannya pergi. Yang pada akhirnya video yang direkam oleh pria itu pun tersebar dan dengan cepat menjadi trending di platform digital hingga ditonton ratusan juta kali. Bahkan berita televisi pun mulai berbicara tentang kekuatan luar biasa dari sebuah robot yang diketahui bernama Musa ini. Tentu keberadaan robot pembunuh yang sedang berkeliaran membuat orang-orang mulai memiliki perspektif yang berbeda. Ada yang kagum, namun ada juga yang ketakutan. Sehingga Kementerian Dalam Negeri lantas menyerahkan kasus ini kepada pihak kepolisian. Dan untuk lebih bisa memahami karakteristik dari robot tersebut, mereka kemudian meminta bantuan dari seorang profesor mekatronik bernama Dr. Fares, yang tidak lain dan tidak bukan adalah dosen yang mengajar di Universitas Yahya. Dan karena kebetulan saat itu Dr. Fares sedang membutuhkan uang dalam jumlah besar untuk mengobati putranya yang sedang sakit, dia pun segera menyetujui tawaran tersebut. Di sisi lain, Yahya menerima surat tercetak dari orang misterius yang mengklaim bahwa dia tahu kalau Yahya adalah orang yang telah menciptakan robot Musa. Di saat yang sama, Rika mendatangi pondok untuk memberitahukan bahwa dia menemukan buku catatan milik Yahya yang dilengkapi dengan sketsa gambar robot Musa. Dan hal itu membuat Rika yakin bahwa Yahya lah yang telah menciptakan robot itu. Dia berusaha meyakinkan Yahya kalau keberadaannya di sini adalah untuk membantunya. Sehingga dengan adanya pernyataan itu, pemuda tersebut pun menunjukkan keberadaan Musa yang saat ini tersimpan di dalam ruang bawah tanah. Setelah membicarakan semua hal, Rika lantas membawa Yahya ke sebuah garasi terbengkalai miliknya untuk membantu aksi Yahya selanjutnya. Diketahui kalau Yahya mendapatkan pesan tercetak dari seorang teman pria yang dia kenal dari Deep Web. Dan pria itu meminta Yahya untuk menghabisi kelompok kriminal yang selama ini telah menjual narkoba, senjata, serta organ manusia dari anak-anak yang diculik. Rika meyakinkan Yahya bahwa dengan keberadaan Musa saat ini, mereka berkemungkinan besar untuk bisa memberantas para penjahat dan mengubah keadaan dunia. Dia juga menyarankan Yahya untuk memberitahu hal ini kepada Miriam, karena mungkin dengan begitu dia bisa memenangkan hatinya. Singkat cerita, Yahya bersama Rika membentuk sebuah tim dan mendatangi lokasi persembunyian kelompok kriminal yang sebelumnya ditunjukkan oleh pria misterius dari Deep Web. Dalam penyerangan ini, Yahya sempat dibuat kesal setelah para penjahat itu berhasil beberapa kali menjatuhkan Musa menggunakan ledakan bahan bakar serta bom. Meski begitu, pada akhirnya Musa bisa kembali bangkit untuk menghabisi semua penjahat dan melepaskan tawanan anak-anak di sana.
Segera insiden tersebut diketahui oleh publik dan membuat Musa menjadi semakin terkenal setelah sebuah berita